العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fikih Sirah Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Nah, insyaallah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang keikutsertaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam membangun Ka'bah ya. Akan kita baca insyaallah setiap kata, kemudian kita artikan dan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bati. Ikut sertaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun Ka'bah ya. Jadi sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya itu tidak suka untuk nganggur, tidak suka untuk tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Beliau suka membaur dengan masyarakat ya. Beliau bekerja, menggembala kambing atau berdagang. Begitupun terhadap masyarakat beliau juga peduli, beliau bermuamalah dengan baik. Ketika masyarakatnya ingin membangun Ka'bah, beliau pun ikut serta. Al-Ka'batu awwalu baitin bunya ala ismillah wa ibadatillahi wa tauhidihi fih ya. Ka'bah ini adalah bangunan yang pertama yang dibangun atas nama Allah dan untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah ini. Jadi Ka'bah ini adalah bangunan yang pertama yang dibangun di atas nama Allah. Banahu Abul Anbiya Ibrahim wa alaihi salatu wassalam ba'da an ana min harbil asnam wa hadbil ma'abid allati nusibat fiha. Nah, Ka'bah ini dibangun oleh Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung, ya, dan sesembahan-sesembahan yang yang ditancapkan atau dipasang di sana. Ya, setelah beliau meratakan semuanya, kemudian beliau membangun Ka'bah tersebut sebagai realisasi dari wahyu Allah. Banaha biwahyin min Allah. Beliau membangunnya bukan inisiatif sendiri tetapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah darinya. Wa amrin lahu bidzalika. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat atau meninggikan pondasi-pondasi Baitullah atau Ka'bah dan juga Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah ibadah dari kami, persembahan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, kalau lihat ini adalah dalil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama membangun Ka'bah ya. Beliau membangun dengan menyusun batu-batu ya, meninggikannya kemudian beliau beribadah di situ sebagai kiblat untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk disembahnya, tetapi untuk sebagai kiblat tempat ibadah.
وقد تعرضت الكعبة بعد ذلك للأعواد التي أوهت بنيانها وصدعت جدرانها وكان من بين هذه الأعواد سيل عرم جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة. Nah, Ka'bah ini ya bangunannya itu sangat sangat lemah karena zaman dulu belum ada semen ya, hanya batu-batuan saja yang ditumpuk. Nah, sehingga ketika ditimpa oleh banjir atau ditimpa oleh bencana apa ya, itu mudah sekali untuk roboh ya. Nah, pernah terjadi banjir, Sail Arim menimpa Mekah sehingga Ka'bahnya pun hancur juga, runtuh juga ya. Haitsu zada dzalika min tasaddu'i judraniha wa dha'fi bunyaniha falam tajid Quraisyun buddan min i'adati tashyidil Ka'bah hirsan 'ala ma li hadzal bina min hurmatin wa qadasatin khalidah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy ya memperbaiki bangunan Ka'bah yang pernah terkena banjir dan rusak waktu itu, hancur. Nah, orang-orang Quraisy akhirnya apa? Sebagai perwujudan penghormatan beliau atas kesucian Ka'bah ya yang terus mereka jaga dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika Ka'bah hancur pun mereka berbondong-bondong untuk membangun kembali bangunan Ka'bah ya. Nah, makanya nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian ikut serta membangun Ka'bah tersebut dan ketika itu beliau berumur 35 tahun. Walaqad kana ihtiramul Ka'bati wa ta'zimuha baqiyatan mimma dhalla mahfudhan min syir'ati Ibrahim alaihi salam bainal Arab ya. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ya kebiasaan Nabi Ibrahim alaihi salam ya masih terjaga sampai orang-orang Arab di zaman zaman Quraisy ketika itu mereka masih menghormati Ka'bah sebagai tempat ibadah walaupun cara ibadahnya sudah berubah ya namun rasa penghormatan mereka terhadap Ka'bah masih masih besar ya bahkan orang-orang di luar Mekah pun masih menghormati Ka'bah mereka masih mendatangi Ka'bah sebagai kiblat ibadah mereka. ولقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في بناء الكعبة وإعادة تشييدها مشاركة فعالة. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut serta dalam pembangunan Ka'bah tersebut, ya, renovasi Ka'bah tersebut. Ya, ketika itu Rasul berusia 35 tahun ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari tentang sejarah Nabi. Falaqad kana yanqul hijarah ala katifihi ma bainaha wa bainahu illa izarahu wa kana lahu minal umri idzaka khamsun wa salasuna sanatan fil asah ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW mengangkat batu-batu ya apa namanya batu-batu tersebut eh di atas punggungnya ya punggungnya beliau yang mulia. Kemudian ketika itu beliau berumur 35 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini orang yang jiwa jiwa sosialnya sangat tinggi sekali. Warawal Bukhari fi sahihi min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma buniyat al-Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Abbas yanqulanil hijarah faqala al-Abbas lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya dari hadis Jabir bin Abdullah. Suatu ketika Rasulullah SAW ikut serta dalam pembangunan Ka'bah ya, biasanya beliau itu mengangkat batu di atas pundaknya. Kemudian pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Ya, Abbas mengatakan kepada Nabi, keponakanku,
coba kamu taruh bajumu itu, ya bukan baju, izar, sarung kamu di belakang punggung kamu. Taruh di belakang punggung, kemudian kamu taruh batunya di belakang punggung kamu. Kamu angkat dari punggung kamu itu. Ya, ij'al izaraka ala raqabatik. Faqarra ilal ardi wa tamahat aina. Maka tiba-tiba ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersungkur, ya, terjatuh. Kemudian eh, matanya terbelalak ke arah langit, ya, pingsan. Nah, kemudian setelah itu bangun, kemudian Rasulullah SAW meminta agar sarungnya itu dikembalikan lagi dan dipakaikan lagi. Nah, ini merupakan suatu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Rasulullah SAW ketika itu terbuka auratnya, ya. Terbuka auratnya karena sarungnya dilepas, ditaruh di punggungnya ini. Dan memang orang-orang Arab ketika itu terbiasa, ya, terbukanya aurat itu bukan hal yang diingkari oleh mereka karena mereka sudah biasa tawaf di sekitar Ka'bah tanpa menggunakan baju. Mereka menganggap bahwa baju-baju itu, ya, digunakan oleh mereka untuk berdosa, untuk bermaksiat. Makanya ketika tawaf mereka ingin terlepas dari dosa-dosa tersebut, maka dilepaslah baju-bajunya itu. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Nabi Muhammad SAW agar tidak terbuka auratnya. Akhirnya ketika beliau diminta untuk melepas sarungnya tersebut, beliau kemudian langsung pingsan dan meminta agar dipakaikan lagi. Walaqad kana lahu sallallahu alaihi wasallam asarun kabirun fi halil mushkilah allati tasabbabat an ikhtilafil qabail. Hawala man yastahiqu an yanala syarafa wada'il hajaril aswad fi makanih. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam pembangunan Ka'bah tersebut, renovasi Ka'bah tersebut, beliau memiliki andil dan peran yang sangat besar dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sangat besar. Permasalahan tersebut kalau tidak diselesaikan bisa menjadikan peperangan antar suku-suku yang ada di Arab tersebut, suku-suku yang ada di sekitar Quraisy tersebut, ya. Nah, kemudian atas kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah dengan idenya tersebut, beliau, ya, memberikan usul kepada orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak jadi berperang, ya. Di mana ketika Ka'bah sudah dibangun, kemudian tinggal batu Al-Hajar Aswad yang belum diletakkan pada tempatnya. Setiap suku berebut ingin dia mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan batu aswad tersebut di tempatnya. Kemudian suku yang lain, ya, kemudian ingin juga. Akhirnya mereka berebut. Hampir mereka itu berperang gara-gara itu, ya. Sampai berhari-hari mereka tidak menyelesaikan, tidak memutuskan siapa kira-kira yang dari suku mana yang harus meletakkannya gitu, yang akan mendapatkan penghormatan tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan pendapat, ya, agar setiap dari suku agar beliau meletakkan kain. Kemudian setiap dari suku untuk menggenggam ujung-ujung dari kain tersebut. Kemudian Hajar Aswad tersebut ditaruh di atasnya. Kemudian kain itu diangkat oleh semua suku, ya. Kemudian setelah itu Hajar Aswad diletakkan pada tempatnya. Akhirnya semua suku ridho dengan keputusan Nabi Muhammad SAW atau dengan usul, ya, Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika itu Nabi SAW terkenal dengan orang yang dipercaya, terkenal dengan Al-Amin, ya. Nah, akhirnya yang asalnya mereka akan berperang, ya, akan saling membunuh, tidak jadi berperang. Faqad khada'a jami'uhum liqtirahihi alladhi abadahu hallan lil mushkilah ilman minhum bi annahu al-aminul mahbub minal jami', ya. Maka semuanya tunduk terhadap usulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, percaya kepada Nabi, ya, percaya kepada Nabi, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah orang yang dicintai. Al-ibar wal idat, pelajaran dan hikmah
Nuridu fi ta'liqina ala hadzal maqta' min siratihi arba'ata umur. Nah, ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa kita ambil dari kisah kisah ini tentang keikutsertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Ka'bah. Awaluha, yang pertama adalah ahamiyatul Ka'bah. Wa ma ja'alallahu laha min syarafin wa qadasatin fil ardi. Wa hasbuka minal adillah ala dhalika anna alladhi basyara ta'sisaha wa bina'aha huwa Ibrahim Khalilullah. Bi amrin minallahi ta'ala litakuna awwala baitin li'ibadatillahi wahdah wa masabatan linnasi wa amna. Kisah ini menunjukkan akan pentingnya Ka'bah, ya, akan urgensinya Ka'bah, akan kemuliaan Ka'bah. Ka'bah adalah sesuatu yang mulia karena uh, apa namanya? Salah satu buktinya adalah Ka'bah ini dibangun oleh Khalilullah Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pembangunannya itu bukan inisiatif pribadi dari Nabi Ibrahim, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena inisiatif pribadi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk menyembah Allah saja, ya, di mana tempat-tempat lain digunakan untuk menyembah Tuhan-Tuhan berhala. Namun tempat itu satu-satunya tempat digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa masabatan linnas, dan tempat berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru, dari seluruh tempat. Wa amna, dan sebagai tempat keamanan, ya. Orang yang masuk ke Baitullah maka aman. Ghairu anna hadha la ya'ni au yastalzim an yakuna al-Ka'bah sirrun 'ala at-ta'ifin حولها أو العاكفين فيها فهي على ما لها من قداسة ووجاهة عظيمة عند الله حجارة لا تضر ولا تنفع. Walaupun Ka'bah ini adalah tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang agung, namun ya secara fisik, secara zatnya Ka'bah ini tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, ya. Ka'bahnya itu sendiri tidak menjadikan kita seumpama mendapatkan rizki, mendapatkan bahaya, tidak, ya. Tetapi yang memberikan rizki, memberikan manfaat atau memberikan bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bukan batunya tersebut, ya. Bukan batunya tersebut. Walakin Allah Azza wa Jalla lama ba'asa Ibrahim alaihi salatu wassalam bitaksir al-asnam والطواغيت وهدم بيوتها والقضاء على معالمها ونسخ عبادتها اقتضت حكمته جل جلاله أن يشيد فوق الأرض بناء يكون شعارا لتوحيد الله وعبادته وحده. Jadi Ka'bah ini digunakan atau dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai syiar, ya, sebagai simbol, ya, sebagai kiblat ibadahnya kaum muslimin, ya, sebagai ganti dari berhala-berhala yang dahulu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana berhala tersebut adalah simbol kemusyrikan, simbol kekafiran, simbol penyimpangan dalam beribadah. Oh, iya masuk Gano. Ya. Ini masuk ke bawah ini. Baik. ويظل مع الدهر تعبيرا للعالم عن المعنى الصحيح للدين والعبادة وعن بطلان كل من الشرك وعبادة الأصنام. Jadi Ka'bah ini sebagai bentuk ekspresi ketauhidan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebelum pembangunannya kemusyrikan sudah merajalela di dunia, di bumi ini, ya, orang-orang menyembah berhala. Nah, kemudian setelah datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dihancurkanlah
berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut diganti dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan membangunnya. Dibangunnya Ka'bah, ya. Ka'bah dibangun dengan tujuan untuk sebagai tempat beribadah atau kiblat, ya, atau simbol ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Laqad qadat al-bashariyah radahan min az-zaman tadinu bil ibadah lil hijar wal asnam wat tawaghit wa tunshi'u laha al-ma'abid wa laqad ana laha an tudrika butlana kulli dzalika wa zayfihi. Jadi sepanjang masa itu para manusia menyembah batu, menyembah berhala, menyembah taghut, dan lain sebagainya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di zamannya Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ibrahim agar membangun Ka'bah ini agar sebagai simbol dan sebagai sejarah untuk kaum manusia seluruhnya bahwa Ka'bah ini adalah simbol keesaan Allah, simbol ketauhidan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana laha an tasta'idha an tilkal ma'abid hadha ramz al-jadid. هذا المعبد الذي أقيم لعبادة الله وحده يدخله الإنسان يقف عزيزا لا يخضع ولا يذل إلا لخالق الكون كله. Nah, ini Ka'bah juga sebagai simbol, sebagai tempat agar manusia itu tidak tunduk kepada benda-benda yang tidak memberikan manfaat, benda-benda yang lemah, bahkan lebih lemah dari manusia. Ya, patung-patung berhala-berhala tersebut itu adalah sesuatu yang hina. Ya, ketika kita menyembah mereka, maka kita menjadi lebih lebih hina. Ya, maka tibalah waktunya agar manusia menjadi manusia yang mulia, yang tidak menghinakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah tujuannya bukan untuk menghinakan diri tetapi untuk memuliakan kita. Ya, artinya kita mulia di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah, namun kita menghinakan diri kepada Allah saja. Wa idza kana la budda lil mu'minin bi wahdaniyatillah wadakhilina fi dinihi min rabidatin yata'arafuna biha wa masabatan ya'ubuna ilaiha mahma tafarraqat buldanuhum wa taba'adat diyaruhum wa ikhtalafat ajnasuhum wa lughatuhum. إذا كان لابد من ذلك فليس أجدر من هذا البيت الذي أقيم رمزا لتوحيد الله وردا على باطل الشرك والأصنام. Ya. Selain itu, hikmah dibangunnya Ka'bah sebagai tempat satu-satunya yang pertama dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan lainnya adalah bahwa umat muslim itu tersebar di mana-mana, ya, seluruh dunia, penjuru dunia. Nah, dan umat muslim ini adalah umat yang bersaudara. Maka dibutuhkan satu tempat di mana umat muslim ini akan berkumpul pada tempat tersebut walaupun berbeda negara, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda kebiasaan, tradisi, ya. Namun mereka bisa bersatu dalam satu satu tempat, menjadi rukun, menjadi damai, menjadi aman. Nah, itu semuanya tercipta dengan adanya ibadah haji yang dilakukan di Ka'bah seperti itu. Dan ini sebagai bentuk ya ketika kita melakukan ibadah haji sebagai bentuk penolakan terhadap penyembahan kepada berhala yang dahulu disembah di Ka'bah tersebut. An yakuna huwa rabitah wa huwa al-masabah lahum jami'an yata'arafuna fi himah wa yataquna 'ala al-haqq alladhi sujida liyakuna ta'biran anhu fa huwa al-syi'ar alladhi yujassidu wahdatal muslimin fi aqtari al-ard. Jadi Ka'bah ini sebagai simbol persatuan kaum muslimin, ya, untuk menentang kebatilan syirik, menentang kebatilan berhala-berhala. Dan Ka'bah ini sebagai perekat, ya, atau ikatan, ya, sebagai tempat di mana kembalinya berkumpulnya kaum muslimin, mereka saling mengenal, mereka kemudian saling mencintai, ya, mereka bertemu atas kebenaran. Nah, ini sebagai bentuk ekspresi kaum muslimin, ya, dalam mengekspresikan ibadah mereka, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ini. Wa yu'abbiru an tauhidillah wal ibadatillah wahdah
mahma uqima min alihatin zaifatin wantusiba min mutaahilina batilin ala maril azminah wal ausur. Sebagai bentuk ekspresi tentang ketauhidan kepada Allah dan ketauhidan dalam menyembah kepadanya, di mana di tempat-tempat lain banyak orang-orang menuhankan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang batil, ya. Namun tetap di dunia ini, di atas muka bumi ini ada tempat yang dijadikan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Ka'bah masabatan sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat kembalinya manusia linnas wa amna, dan juga tempat keamanan. Ya, tempat kalau orang yang masuk ke dalam Ka'bah aman, dia menjadi aman. Ya, kan Ka'bah ini adalah tempat yang tidak pernah dimasuki penjajah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim, ya jadikanlah sebagai tempat untuk sholat. Wa hadha huwa al-ma'na alladhi yalhadhuhu at-ta'if bil baitil haram ba'da an yamla qalbahu min ma'na al-'ubudiyyah lillahi wahdah lillahi ta'ala wal qasd ila tahqiqi awamirih min haitsu innaha awamir wa min haitsu innahu 'abdun mukallafun bi talbiyatil amri wa tahqiqil ma'mur bihi wa min huna ja'at qadasatul bait wa 'azmu makanatihi indallahi ta'ala wa kanat daratul hajj ilaihi wa tawaf min haulihi. Inilah sebagai sebagai bentuk makna dari mayat Allah Subhanahu wa taala, wa id ja'alnal baita masabatan linnas, ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji, maka kita merasakan, ya, orang yang sedang tawaf, ya. Kita ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, kita merasakan bahwa kita benar-benar beribadah kepada Allah. Selain kita merasakan ibadah, sedang beribadah, sedang tunduk, menaati perintah Allah, kita merasakan bahwa kita itu kaum muslimin semuanya itu adalah sama, kita saudara, kita adalah satu. Nah, kita bersama beribadah pada tempat yang sama, sebagaimana bentuk realisasi dari ayat tadi. Allah jadikan Baitullah sebagai tempat kembalinya, tempat berkumpulnya kaum muslimin, dan tempat keamanannya kaum muslimin. Maka dari sini akan datanglah, ya, Ka'bah sebagai tempat yang suci, Ka'bah sebagai tempat yang sangat mulia, diagungkan oleh kaum kaum muslimin. Nah, ini yaitu, jadi hikmah yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah, ya, sebagai tempat ibadah, dan ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari kiamat sebagai tempat beribadah kaum muslimin. Saniha, kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, bayanu ahammi ma ta'aqaba 'alal Ka'bah minal hadmi wal bina, ya. Ini akan menjelaskan tentang sejarah Ka'bah dari mulai pembangunannya, kemudian penghancurannya karena atau renovasinya, ya. Karena ditimpa musibah banjir atau kebakaran atau musibah-musibah yang lainnya. Buniyat al-Ka'bah khilal ad-dahri kulli arba'a marrat biyakin. Jadi Ka'bah itu dibangun sebanyak 4 kali. Sesuai dengan sesuai dengan sumber yang bisa diyakini. Dibangun sebanyak 4 kali melalui renovasi sebanyak 4 kali. Wa waqa'al khilaf wa syakku fima qabla hadhil marat al-arba' wa ba'daha, ya. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Namun yang disepakati oleh para ulama itu ada 4, ya. Pembangunan yang pertama kapan? Fa amma al-marratul ula minha fa hiya allati qama bi amril bina fiha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pembangunan yang pertama yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
ya, yang dibantu oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Yu'inuhu ibnuhu Ismailu alaihi salatu wassalam. Wa dzalika istijabatan minhu li amri rabbih jalla jalaluhu. Sabata dzalika bi surahil kitabi was sunnati sahihah. Amal kita faqalu. Ya, jadi pembangunan Ka'bah yang pertama dari dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya sebagai apa namanya? Sebagai respon dari atau dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sangat banyak, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan atau mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah. Ya, maksudnya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, al-qawaida itu artinya pondasi-pondasi dari Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami ini. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah, dari hadis, fa ahadisu katsirah, banyak sekali hadis-hadisnya. Minha ma rawahul Bukhari bisanadihi an Ibni Abbasin wa ja'a fihi summa qala, ai Ibrahim, ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin. Qala fasna ma amaraka rabbuk. Ya. Dari hadis diantaranya yang menunjukkan bahwa yang pertama bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sanadnya dari Ibnu Abbas, bahwa hadisnya panjang. Di situ tercatat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, kepada Nabi Ismail, hei Ismail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku dengan sebuah perintah. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, lakukanlah wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, apakah kamu mau menolongku? Wa tu'inuni, kamu mau membantuku untuk melakukan perintah tersebut? Qala wa u'inuka, ya aku bersedia untuk menolong kamu, untuk membantu engkau wahai ayah. Qala fa inna Allah amarani an abniha huna baitan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini, rumah ibadah. Wa asyara ila akmah murtafi'a ala ma haulaha. Qala fa 'inda dzalika rafa'a al-qawa'id min al-bait fa ja'ala Ismail ya'ti bil hijara Ibrahim yabni. Setelah itu Nabi Ibrahim menjelaskan di sinilah, ya, beliau menunjukkan sebuah tempat, di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk membangun tempat ibadah. Maka ketika itu mulailah mereka berdua membangun Ka'bah. Nabi Ismail mengambilin batunya, pondasinya, kemudian Nabi Ibrahim membangunnya gitu. Wa naqala Zarkasi an tarikh Makkah lil Azruqi anna Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'ala tula bina'il Ka'bah fis samai sab'ata adru' wa tuluhu fil ardi arba'ina dhira'an. Ya. Nah, berapa besar bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan oleh Imam Zarkasi bahwa tingginya itu 7 dhira'. 7 dhira' ya sekitar 4 meteran ya. 7 dhira', 7 hasta. Adapun panjangnya di bumi itu, panjangnya adalah 30 dhira', 30 hasta. Ya, sekitar 15 meter. Ini panjangnya. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa urduha fil ardi isnain wa isrina dhira'an. Adapun lebarnya adalah 22 dhira', 22 hasta, sekitar 11 meter. Wa kana bi ghairi saqfin. Kemudian bangunan Ka'bahnya itu tanpa ada atapnya, ya, tanpa ada atap. Wa haka Suhaili anna tulaha fis sama kana tis'ata adru'. Namun Imam Suhail mengatakan tingginya bukan 7 hasta tetapi 9 hasta kata beliau. Aqulu wa la'alla hadza aqrab ila min riwayati Al-Arzuqi. Nah, mungkin ini menurut
Syekh Said Ramadan Putih ini mungkin pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Dari riwayatnya Al-Azruqi. Ya, 9 hasta. Wa ammal mar'a as-saniyah, adapun pembangunan yang kedua, fahiyatil kallati banadha Quraisy qabla al-Islam, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, sebelum datangnya masa kenabian. Wasytaraka fi bina'ihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna. Nah, inilah pembangunan yang dilakukan oleh orang Quraisy di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pembangunan Ka'bah tersebut ketika beliau berumur 35 tahun. Faja'alu tulaha fis sama'i samaniyata asyara dira'an. Nah, kemudian ditinggikan yang asalnya tingginya hanya 9 hasta atau sekitar 4 meter ditinggikan menjadi 18 hasta. Ya, sekitar 9 meter. Ya, ditinggikan oleh orang-orang Quraisy. Wa naqasu min tuliha fil ardi sittata adru'in wa juz'an minad dira' tarakuha fi al-hajar. Kemudian panjangnya itu dikurangi, ya. Panjangnya dikurangi 6 hasta, ya, yang asalnya panjangnya sampai tadi 30 menjadi dikurangi 6 hasta. Wa fi dzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawathu Aisyah, ya Aisyah laula anna qaumaka haditsu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahaddama فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. Nah, tentang bangunan Ka'bah di zaman Quraisy yang ditinggikan ini, ya, yang ditinggikan ini kemudian dikurangi panjangnya. Nabi SAW pernah berkomentar bahwa seandainya bukan karena barunya umat-umatku baru memasuki Islam, ya, dan saya khawatir akan terjadi kegaduhan tadi. Seandainya bukan karena hal tersebut, pasti aku akan rubah bangunan Ka'bah ini sesuai dengan ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihis salam, gitu ya, sesuai dengan ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian saya akan membuat satu pintu sebelah timur dan satu pintu di sebelah barat, ya, seperti itu. Wa ammal marrah as-salisa. Ya, karena bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini adalah bangunan yang sesuai dengan wahyu dari Allah. Ya. Sedangkan bangunan yang hasil renovasi dari orang-orang Quraisy ini adalah hasil dari apa? Hasil dari inisiatif orang-orang Arab, bukan berasal dari wahyu. Makanya Nabi Muhammad SAW menginginkan agar bangunan Ka'bah itu dikembalikan sesuai dengan ukuran di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi beliau takut seandainya dibuat seperti zaman Nabi Ibrahim, takut akan terjadi kegaduhan lagi dan terjadi peperangan. Wa ammal maratu salisa faqad kanat indama ihtaraqa al-bait zaman Yazid bin Muawiyah hina ghazadha juyushuhu min ahli Syam. Adapun renovasi yang ketiga, pembangunan Ka'bah yang ketiga itu terjadi ketika Ka'bah terjadi kebakaran. Pernah terjadi kebakaran di zamannya Yazid bin Muawiyah, ya, putranya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah ketika beliau menjadi khalifah di sana, di mana Yazid bin Muawiyah ini menyerang Ka'bah dari Syam. Wa khulasatu dzalika annahum hasaru Abdullah bin Zubair di Makkah bi qiyadati Al-Husain ibni Namir as-sukuni fi akhir sanati sittin wa salasina hijriyah. Jadi intinya ketika itu terjadi fitnah di antara para sahabat, ya. Pasukan dari Syam yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah menyerang Ka'bah, menyerang Mekah, kemudian dikepunglah Ka'bah tersebut sehingga terjadi pertempuran ketika itu, kemudian Ka'bah terbakar sehingga hancur, akhirnya dibangun kembali pada tahun 36 Hijriah
Bi amrin min Yazid, dengan perintah dari Yazid ya. Walaupun Yazid menyerang Ka'bah tersebut, namun beliau ya tetap ya seorang muslim yang masih menghormati Ka'bah. Waramau al-bait bil minjani. Oh, bahkan Masya Allah. eh, Ka'bah itu ditembak atau di apa? Dilempar dengan meriam sampai hancur ya, terbakar. Fatahdim wahtarik, akhirnya hancur luntuh Ka'bah tersebut dan terbakar. Wangtadhar Ibnu Zubair hatta qadiman nasul musim fastasyarahum qailan ayyuhan nas ashiru alayya fil Ka'bah anquduha summa abni binaha aw usrih ma wahiya minha. Faqalahu Ibnu Abbas ara an tusrih ma wahiya minha wa tada' baitan aslaman nasu alaihi wa ahjaran aslaman nasu alaiha. Ya. Kemudian akhirnya dibangunlah ketika itu oleh Ibnu Zubair ya, Ka'bahnya tersebut yang sudah hancur seperti itu, lebur karena terkena meriam. Faqala Ibnu Zubair, "Law kana ahadukum yahtaraqa baitahu ma radiya hatta yujiddahu fa kaifa baitu rabbikum." Nah, ketika itu ada yang berpendapat apakah kita hanya perbaiki saja atau bangun dari awal? Ya, ada perselisihan di antara para sahabat. Kemudian ada yang mengatakan, yaitu Ibnu Zubair mengatakan, kalau rumah kalian itu hancur lebur, apakah kalian hanya menata-natanya saja atau kalian bangun dari awal lagi? Ya. Nah, pertanyaan ini sebagai sindiran ya. Seharusnya dibangun dari awal lagi sebagaimana kalau rumah kita hancur lebur. Kemudian beliau mengatakan ini mustakhirun rabbi salasan summa azimun ala amri summa basyara naqadahu ba'da salasati ayyam hatta balaghu bihil ard. Kemudian beliau beristikharah selama 3 hari. Setelah itu beliau mulailah membangun awal bangunan Ka'bah tersebut ya, diratakan kemudian sampailah pada tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun dengan ukurannya. فأقام ابن الزبير أعمدة من حوله وأرفع عليها الستور ثم باشر في رفع بنائه وزاد فيه الأضرع الستة التي قد أخرجت منه. Nah, akhirnya ketika itu Ka'bah dibangun dengan ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan panjang yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu 30 dhira ya, yang asalnya dikurangi oleh orang-orang Quraisy ketika dibangun awal sebelum Islam ya. Asalnya 30 dhira dikurangi 6 dhira sehingga menjadi 24 dhira. Nah, ketika zaman itu zaman Yazid bin Muawiyah ditambah lagi ya oleh Ibnu Zubair menjadi 30 dhira lagi. Wa zada fi tulhi ila sama asyrata adru'. Kemudian tingginya juga ditambah menjadi 10 dhira'. Wa ja'ala lahu babaini ahadum yadkhulu minhu wal akhar yakhruju minhu. Kemudian dijadikan 2 pintu ya, pintu masuk dan pintu keluar. Ini sebagaimana hadis yang Nabi SAW yang dimana beliau berkeinginan untuk membangun ulang Ka'bah dengan ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dijadikan 2 pintu sebelah timur dan barat, pintu masuk dan pintu keluar. Wa inna ma jarahu ala idkhali hadhihi ziyadah hadisu Aisyah as-sabiq an Rasulillah. Nah, penambahan bangunan ini atau ya panjangnya ditambah itu sesuai dengan hadis Aisyah yang tadi kita bacakan. Wa ammal marrah ar-rabi'ah, adapun kali yang keempat, renovasi yang keempat yaitu kapan? Faqad kanat ba'da maqtal Ibnu Zubair. Rawal Imam Muslim bisanadihi an Atha annahu lamma qutila Ibnu Zubair kataba al-Hajjaj ila Abdul Malik ibn Maryam yukhbiruhu bidzalika yukhbiru anna Ibnu Zubair qad wada'a al-bina ala ussin nadhara ilaihi al-udur min ahli Makkah fakataba ilaihi Abdul Malik inna lasna min at-tabtih Ibnu Zubair fi syai'in amma ma zada min tulihi faqirrahu wa amma ma zada fihi min al-hajar faraddahu ila binaihi wa sudda al-babul ladzi fatahu fanaqadahu wa adahu ila binaihi. Nah, kemudian ketika Ibnu Zubair meninggal ini diperbarui lagi Pak bangunan Ka'bah ya, bangunan Ka'bah diulang lagi.
Qalu wa qad azama ar-Rasyid ba'da dzalika ala an yanqudhaha wa yu'iduha kama bana Ibnu Zubair. Faqala lahu Malik ibnu Anas rahimahullah unsidukallah ya Amirul Mukminin alla taj'ala hadzal bait mal'abatan lil muluk. Ya, sebenarnya yang dibangun oleh Ibnu Zubair sudah benar sesuai dengan hadis Nabi ya, sesuai dengan niat Nabi ingin merenovasi Ka'bah. Nah, kemudian dirubah lagi ya bangunannya dirubah lagi ketika Ibnu Zubair meninggal. Nah, kemudian dikisahkan bahwa Ar-Rasyid ya, Khalifah Ar-Rasyid ini juga ingin merubah lagi. Kemudian Malik bin Anas mengatakan, "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, janganlah rubah-rubah bangunan Ka'bah ini sehingga seolah-olah bangunan Ka'bah ini menjadi permainan." Ya, gampang sekali untuk dirubah-rubah. Nanti datang raja baru diganti lagi, datang khalifah baru diganti lagi, sehingga nanti kesucian atau penghormatan manusia terhadap Ka'bah itu menjadi berkurang. Haibah Ka'bah ini berkurang gitu. Fahadhihi al-marrat al-arba' allati buniyat fiha al-Ka'bah. Biyaqin. Nah, inilah empat fase pembangunan Ka'bah yang bisa diyakini ya, yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang kelima, amal khamisah allati waqa'a fiha asy-syaq wal khilafah hiya tata'allaqu bima qabla bina'i Ibrahim alaihi salatu wassalam hal kanat al-Ka'bah mabniyatan qabla dzalik am la. Adapun yang kelima ya pembangunan Ka'bah yang kelima yaitu sebelum pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Adam. Ya, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Ka'bah sudah dibangun pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Di antara riwayatnya adalah ini. Wa min abrasi ma warada fi dzalika ma rawahul Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari hadisnya Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsallahu azza wa jalla Jibril ila Adam wa Hawa faqala lahumā Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Adam dan Hawa. Kemudian mengatakan kepada keduanya, "Ibniya li baitan." Bangunlah untukku satu rumah, rumah ibadah. Fakhatta lahuma Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril membuat garis ya. Faja'ala Adam yahfiru wa Hawa tangkulu hatta asabahul ma. Fanudiya min tahtiha hasbuka ya Adam falamma banayahu awhallahu ilaihi an yatufa bihi wa qila lahu anta awwalun nas wa hadha awwalu baitin. Summa tanasakhatil qurun hatta hajjahu Nuh sallallahu alaihi wasallam. Summa tanasakhatil qurun hatta rafa Ibrahim al-qawa'ida minhu. Jadi dalam riwayat ini menjelaskan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihi salam ya. Perintah dari malaikat Jibril dan malaikat Jibril perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika itu Nabi Adam membangunnya bersama istrinya yaitu Hawa. Hawa membawa hajarnya, membawa batunya, kemudian Nabi Ibrahim membangunnya. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada keduanya untuk tawaf di sekeliling Ka'bah ya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Hai Adam, kamu adalah manusia yang pertama dan ini adalah rumah ibadah yang pertama." Kemudian setelah itu apa? Diwariskan kepada Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Summa qala al-Baihaqi tafarrada bihi Ibnu Lay'ah wa hakadha marfu'an wa ma'lumun anna Ibnu Luhay'ah dha'ifun la yuhtajju bihi. Namun disayangkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Luhay'ah dan Ibnu Luhay'ah adalah orang yang kurang dipercaya sehingga hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Wa hunaka riwayatun wa asarun ukhra qaribatun fil ma'na min hadzal ladzi rawahu al-Baihaqi illa anna jami'aha la yakhlu min dha'fin aw nakaratin. Ya, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa Nabi Adam pernah membangun Ka'bah, namun riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Oke, langsung ketiga. Salisuha, mada hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tadbiril umur wa siyasatin qadaya wa qat'i dabirin khusumat wa baina man baina aqwamin qalla maqamat bainahum khusumatun summa namat qabla an turaq fiha bainahum bisababiha ad-dima.
Hikmah selanjutnya dari pembangunan Ka'bah ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan yang luar biasa. Artinya Nabi adalah seorang manusia yang diberikan eh, apa namanya kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau akan dipersiapkan akan menjadi nabi. Ya, beliau memiliki cara berpikir yang sangat sangat luar biasa dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ya, dan tidak semua orang diberikan kecerdasan yang seperti itu. Ya, hampir-hampir saja terjadi peperangan yang besar antara suku-suku yang ada di Quraisy ketika itu. Namun dengan ide dan gagasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya peperangan tidak terjadi. Waqad wasala bihim al-khilaf kama ta'lam ila darajatin kada an yanshuba fi ma bainahum al-qital faqad qarabat banu abdiddar jafnah mamlu'atan daman summa ta'aqaduhum ila akhirih. Jadi pada intinya di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sebelum menjadi Rasul ya. Sebelum menjadi Rasul pun sudah memiliki jiwa pemimpin, jiwa penyelesaian terhadap masalah ya. Sebagai pemimpin dia memiliki kecerdasan dan memiliki daya fikir, ide yang sangat luar biasa. Rabi'uha, hikmah yang keempat, mada sumuwi manzilatihi bainar rijali Quraisy ala ikhtilafi darajatihim wa tabaqatihim. Faqad kana mulaqaban 'indahum bil amin, ya. Dari kisah di atas tadi kita akan melihat betapa tingginya derajat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang Quraisy, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah mendapatkan gelar, julukan ya tanpa beliau minta dari orang-orang Quraisy. Beliau mendapat gelar apa? Al-Amin. Orang yang dipercaya, orang yang selalu diamanahi, orang yang selalu benar, tidak pernah berbohong. Ini semua orang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kana mahbuban minhum kulluhum. Bahkan orang-orang Quraisy suka semuanya. Cinta semuanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi. Wa kanu la yartabuna fi sidqihi idza haddas. Tidak pernah ragu sedikit pun ya terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sebelum beliau menjadi nabi. Wa fi karimi akhlaqihi idza umila dan ketika bermuamalah, berinteraksi itu sangat mulia akhlaknya, ucapannya, tindakannya. Wa fi azimi akhlaqihi idza stu'ina bihi wa tumida alaih. Ketika diminta tolong pun beliau sangat bersedia, sangat mulia akhlaknya. وهذه ظاهرة تكشف لك عن مدى الحقد والعناد اللذين امتلأت بهما أفئدة هؤلاء أنفسهم بعد أن جاءته الرسالة من عند الله. Nah ini bisa membuka atau bisa menjadi bukti atau dalil bahwa pengingkaran orang-orang Quraisy setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, kemudian mereka menolak. Ini menunjukkan bahwa semuanya itu bukan, eee semuanya tidak semua itu tidak lain adalah karena keirian dan kedengkian mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, mereka sangat-sangat mencintai Rasul, sangat percaya dan menganggapnya sebagai Al-Amin. Namun ketika diangkat menjadi Rasul oleh Allah, tiba-tiba mereka menolak, mengatakan pembohong, mengatakan pendusta ya kepada Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang Quraisy itu sebenarnya percaya akan kenabian Nabi, namun karena iri, karena dengki, mereka tidak mau meninggalkan kalau masuk Islam bisa jadi harus meninggalkan dunianya atau harus meninggalkan jabatannya sehingga mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.